Kesehatan memang mahal harganya. Begitulah ungkapan yang sering kudengar dari ibuku sewaktu kecil dulu. Di usiaku yang ke-34 tahun, aku sering mengalami nyeri pinggang yang datang secara mendadak. Terlalu sibuk bekerja dan kurangnya olahraga mungkin menjadi salah satu faktornya. Beruntung istriku, Lastri, pengertian dengan masalah yang kualami itu. Dengan senang hati, ia membantu mengurut pinggangku. Meskipun tak jarang ujung-ujungnya dia akan menagih kewajiban lainnya padaku. Iya, aku memang sudah berkeluarga dengan Lastri selama 3 tahun. Lalu, meskipun di usia pernikahan kami yang ke-3 tahun kami masih belum dikaruniai seorang momongan, baik aku maupun istriku pun memaklumi hal itu. Apalagi kami yang sama-sama sibuk bekerja, tak terlalu mempermasalahkannya. Namun, di sini aku bukan ingin menceritakan tentang kisah hidupku bersama istriku, melainkan pengalaman indah yang pernah kualami bersama wanita paruh baya bernama Big Anna. Pengalaman berkesan itu terjadi tanpa sengaja, dan hingga saat ini masih teriang di benakku. Semuanya bermula pada malam itu. Seperti sebelum-sebelumnya, sepulang kerja punggungku terasa sakit. Bahkan, jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, malam itu terasa lebih parah. Semula kukira aku hanya masuk angin biasa, karena memang beberapa hari terakhir cuaca sering dingin akibat curah hujan yang tinggi. Mengetahui hal itu, sesampainya di rumah, istriku langsung mengurut punggungku. Namun, setelahnya ia malah mengajakku untuk menunaikan kewajiban malam bersama. Aku pun tak bisa menolak, karena memang beberapa hari itu aku juga belum menunaikan kewajiban tersebut. Alasannya karena tugas kantor. Menjelang akhir tahun, pekerjaanku semakin padat, sampai-sampai aku merasa sangat lelah, dan sendi-sendi tubuhku terasa kaku akibat beban kerja yang tinggi. Karena itulah, aku terpaksa mengabaikan rasa sakit di punggung, dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Aku yakin setelah istriku mengurut punggungku semalam, kondisiku akan membaik. Namun, ternyata dugaanku salah. Ketika menjelang subuh, rasa sakitnya justru semakin menjadi-jadi. Hingga pagi harinya, tanganku mulai terasa kebas. Alhasil, pagi itu aku hanya bisa duduk dan berjalan kaku seperti robot. Untuk aktivitas lain, seperti makan dan keperluan lainnya, aku terpaksa mengandalkan istriku. Mau tak mau, aku pun harus beristirahat total hari itu. Meskipun sebenarnya aku enggan untuk absen dari pekerjaan. Pekerjaanku saat itu sedang sibuk-sibuknya. Pasalnya, ada direksi yang akan datang untuk memantau kinerja kantor. Aku sudah manggil Mbok Ijah ke sini. Mungkin agak siangan datangnya. Aku juga sudah bilang nanti langsung nemuin papa. Nanti pulang aku dari kantor, kita ke dokter ya, ujar istriku. Sekalian berpamitan sebelum berangkat ke kantornya. Mbok Ijah sendiri merupakan tukang urut langganan istriku. Sebelumnya, aku memang sempat beberapa kali meminta jasanya, dan hasilnya lumayan meski rasa sakitnya tak hilang sepenuhnya. Sepeninggal istriku, aku benar-benar merasa kesusahan. Sendirian di kamarku, aku benar-benar merasa kesulitan. Kadang-kadang, aku sampai berseru karena begitu sulitnya beranjak dari tempat tidur. Seumur hidup, belum pernah aku mengalami masalah kesehatan seperti ini. Rasanya seperti orang stroke, tak bisa berbuat apa-apa sama sekali. Hingga kira-kira jam 10 siang, samar-samar ku dengar suara seorang wanita beserta ketukan pintu dari luar. Aku mengira itu Mbok Ijah yang datang. Berhubung aku masih susah untuk berjalan, aku pun langsung menyuruhnya masuk. "Masuk aja Mbok," ujarku dari dalam kamar. Namun setelah pintu terbuka, rupanya bukanlah Mbok Ijah yang datang, melainkan seorang ibu-ibu paruh baya yang seumuran dengannya. Ia tampak membawa barang-barang yang biasa digunakan Mbok Ijah untuk membantu pelanggannya. "Loh, ibu siapa? Mana Mbok Ijah?" tanyaku heran. Ibu itu tersenyum canggung. "Ijahnya nggak bisa datang mas. Tadi dapat telepon, katanya saudaranya meninggal," ujarnya. Masih berdiri di depan pintu. "Jadi, ibu yang gantikan Mbok Ijah?" tanyaku memastikan. Ibu itu mengangguk. Aku berpikir sejenak. Daripada tidak ada yang bisa membantu, akhirnya aku menerima tawarannya. "Ya udah Bu, ayo," sahutku. "Iya, masnya rebahan aja dulu," jawabnya sambil melangkah masuk.
"Ibu numpang ke kamar mandi dulu ya?" tanyanya. Aku hanya mengangguk sebagai jawaban. Sekembalinya dari kamar mandi, ibu tersebut segera duduk di tepi ranjang dan langsung mulai membantuku. Di tengah kesibukannya memijat, kami berbincang ringan, ngobrol ngalor ngidul sekadar basa-basi. Dari obrolan itu, akhirnya aku mengetahui namanya. Beliau bernama Suliana, atau biasa dipanggil Big Ana. Ia seorang janda tanpa anak yang ternyata berasal dari desa yang sama dengan Mbok Ijah. Profesi mereka pun sama, tukang urut. Hanya saja Big Ana lebih sering menerima jasa di penginapan daripada di kompleks perumahan ini. "Sih bukan encok mas, tapi masuk angin nggak bisa cuma diurut aja. Mesti dikerok juga biar cepat sembuh," ujar Big Ana. "Gimana aja deh bu," sahutku pasrah. "Ya sudah, sebentar mas. Ibu ambil koin dulu di motor," katanya sambil beranjak pergi. Aku menunggunya sekitar 5 menit, tapi Big Ana tak kunjung kembali. Sementara itu, lama-lama aku mendadak ingin buang hajat. Daripada kelamaan menunggu, aku pun mencoba berjalan sendiri menuju kamar mandi sebisaku. Dengan susah payah, aku melangkah seperti robot. Namun, baru beberapa langkah dari tempat tidur, tiba-tiba Big Ana datang menghampiriku. "Loh, masnya mau kemana?" tanyanya heran. Ujar Big Ana sambil melangkah membawa balsem dan koinnya. "Ke belakang Big," jawabku dengan suara tersendat. "Kok nggak tunggu Bibik dulu? Kalau jatuh gimana?" sahutnya, lalu segera menghampiriku untuk membantu. "Nggak apa-apa kok Big, saya bisa jalan sendiri," ujarku sambil terus melangkah, meski lambat. Big Ana mengangguk, tetapi tetap mengikutiku hingga pintu kamar mandi. Mungkin ia khawatir terjadi sesuatu padaku jika ditinggal sendiri. Setelah aku masuk ke dalam, barulah aku terpikir, bagaimana cara membuka celanaku sementara tubuhku masih terasa kaku. Tanganku terasa berat untuk bergerak. Mau tidak mau, aku harus meminta bantuan Big Ana. "Big," panggilku dari dalam kamar mandi. "Iya mas, kenapa?" sahutnya. "Bantu saya untuk," ucapku sambil menoleh ke bawah. Big Ana yang mengerti maksudku langsung tersentak. "Walah, Bibik nggak bisa mas," jawabnya sambil menggeleng. Aku menyadari bahwa mungkin saja Big Ana merasa malu, apalagi kami baru saling mengenal. Tapi aku juga benar-benar kesulitan. "Tapi saya nggak tahu harus minta bantuan sama siapa lagi Big," kataku dengan nada memohon. "Tapi, Bibik kan," ucapnya ragu, seolah masih mencari alasan. "Saya juga nggak akan minta tolong kalau nggak benar-benar terpaksa Big," ujarku sedikit lebih tegas. Mungkin karena iba atau alasan lain, akhirnya Big Ana pun beranjak menyusulku dengan ragu. Wajahnya tampak sedikit canggung, seolah bimbang dengan situasi yang ada. Saat aku mengucapkan sesuatu, justru ia terlihat tersipu. Jika kuperhatikan, agaknya Big Ana memang sudah lama tidak mendapat perhatian atau kedekatan semacam ini. Terbukti, beliau senyum-senyum saat obrolanku mengarah pada hal-hal lain. "Masnya ngomong apa toh?" katanya sambil tersipu. "Ya udah, kalau sudah selesai, Bibik ke kamar ya," lanjutnya. Aku mengangguk setuju. Sesampainya di kamar, Big Ana pun melanjutkan bantuannya. Namun, kali ini aku memilih untuk duduk di tepi ranjang sementara Big Ana membelakangiku, agar lebih mudah saat mengerok punggungku. "Kalau ngerok segini, ada yang minta lebih nggak Bi?" tanyaku iseng. Sejenak, Big Ana menghentikan gerakannya. "Ada sih mas, tapi kalau yang seumuran masnya sih jarang. Rata-rata milihnya yang muda-muda," ujar Big Ana sambil melanjutkan pekerjaannya. "Emang kenapa toh?" "Tanya-tanya itu jelasnya," tanyaku, mencoba menggali lebih dalam. "Ya nggak apa-apa, saya kan cuma penasaran," sahutku santai. "Terus kalau seusia saya, biasanya usia berapa yang minta ke Bibik?" tanyaku, makin penasaran. "Kebanyakan yang sudah uzur mas, tapi Bibik malas," ujarnya. "Malas kenapa Bi?" tanyaku heran. "Ya gitu mas, cuma sekadar hore," jawabnya sambil tertawa. "Maksudnya Bi?" tanyaku sambil ikut tertawa.
meski aku tak sepenuhnya mengerti maksudnya. "Ya, baru sebentar sudah selesai, Mas," jawabnya spontan. Aku pun tertawa. Entah kenapa, obrolan itu terasa semakin ringan dan mengundang senyum. Obrolan itu justru membuat pikiranku melayang, bahkan keinginan lain pun mulai muncul. "Kalau semisal saya minta lebih, kira-kira harus nambah berapa, Bi?" tanyaku iseng. Big Ana langsung menoleh dengan ekspresi kaget. "Lah, memang Masnya minat toh? Bibik ini sudah tua loh. Mending Bibik carikan yang lebih fresh aja," ujarnya sambil tersenyum kecil. "Tapi kalau saya inginnya sama Bibik, gimana dong?" tanyaku lagi, setengah bercanda. Saat itu juga Big Ana terlihat sedikit canggung. Namun setelah terdiam beberapa detik, ia akhirnya menyebutkan nominal tertentu. Sontak, aku sedikit terkejut. Ternyata harganya cukup terjangkau, bahkan bisa dibilang hemat. "Kalau Bibik sih yang penting cukup buat beli beras," ujarnya santai. Aku hanya bisa tersenyum mendengar jawabannya. Sungguh, aku benar-benar tak percaya. Di usianya yang tak lagi muda, Big Ana masih begitu cekatan dalam mengelola berbagai hal. Yang lebih mengejutkan, beliau sangat menjaga kebersihan dirinya. "Jelas saja, Mas, kalau enggak bersih, mana laku," ujarnya sambil tersenyum penuh arti. Aku tak bisa menahan kekaguman. Rupanya, di balik usianya yang sudah renta, masih ada saja yang terpikat padanya. Ada daya tarik tersendiri yang membuatnya tetap memiliki pesona bagi orang-orang yang mengenalnya. Menyadari hal itu, entah kenapa aku semakin antusias. Obrolan kami mengalir begitu saja, diselingi canda dan tawa ringan. Hingga tanpa sadar, beliau mulai berbagi pengalaman dan hikmah hidupnya. Aku mendengarkan dengan saksama, tapi di saat yang sama, justru aku yang mulai memberikan tanggapan panjang lebar, seperti sedang berceramah ala kadarnya. Entah itu hanya perasaanku saja, atau memang ada sesuatu yang lebih dalam di balik percakapan ini. Sungguh, aku benar-benar tak percaya. Di usianya yang tak lagi muda, Big Ana masih begitu cekatan dalam mengelola berbagai hal. Yang lebih mengejutkan, beliau sangat menjaga kebersihan dirinya. "Jelas saja, Mas, kalau enggak bersih, mana laku?" ujarnya sambil tersenyum penuh arti. Aku tak bisa menahan kekaguman. Rupanya, di balik usianya yang sudah renta, masih ada saja yang terpikat padanya. Ada daya tarik tersendiri yang membuatnya tetap memiliki pesona bagi orang-orang yang mengenalnya. Menyadari hal itu, entah kenapa aku semakin antusias. Obrolan kami mengalir begitu saja, diselingi canda dan tawa ringan, hingga tanpa sadar beliau mulai berbagi pengalaman dan hikmah hidupnya. Aku mendengarkan dengan saksama. Tapi di saat yang sama, justru aku yang mulai memberikan tanggapan panjang lebar, seperti sedang berceramah ala kadarnya. Entah itu hanya perasaanku saja, atau memang ada sesuatu yang lebih dalam di balik percakapan ini. "Masih terasa encoknya, Mas?" tanya Big Ana sambil tersenyum. Aku menggeleng. "Langsung hilang, Big, haha," sahutku dengan nada lega. "Syukurlah, Mas." Bibik ikut senang mendengarnya, ujarnya sambil tertawa kecil. Menjelang sore, saat Big Ana bersiap untuk pulang, aku menyelipkan beberapa lembar uang ke tangannya. Aku sengaja memberinya lebih, bukan hanya sebagai bentuk terima kasih, tetapi juga karena jasanya benar-benar membantuku pulih seperti sedia kala. Kebanyakan, Mas, gak apa-apa ini," tanyanya ragu. Aku tersenyum. "Nggak apa-apa, Big. Lagian, berkat saran-saran dari Bibik, saya bisa pulih seperti semula," jawabku tulus. "Makasih loh, Mas," ucapnya, masih terlihat agak sungkan. "Big Ana pulang dulu ya," ujarnya riang, diiringi senyum tulus yang entah mengapa membuatku merasa simpati. Aku tahu, kehidupannya tidak mudah. Dengan kondisi ekonomi yang pas-pasan, ia tetap mencari rezeki dengan cara yang baik dan bermanfaat. Ada rasa hormat tersendiri untuknya. Namun, tepat ketika Big Ana hendak melangkah keluar, pintu kamar tiba-tiba terbuka dari luar. "Loh, ibu siapa?" tanya istriku dengan nada heran, berdiri di ambang pintu. Aku terkejut, tapi segera mengendalikan ekspresi. Beruntung masalah sudah selesai sebelum ia pulang. Ini, tadi aku manggil tukang urut, soalnya encokku kambuh," jawabku dengan santai, mencoba tetap tenang.
"Ya syukur kalau gitu, Pak," sahut istriku, tampak lega. Begitulah akhirnya, hari itu ditutup dengan kelegaan, tanpa ada pertanyaan yang lebih jauh. Sejak saat itu, aku pulih total. Encok yang dulu sering kambuh tak pernah lagi menyapaku. Namun, aku juga tak pernah lagi menggunakan jasa Big Ana. Aku berusaha melupakan semuanya, menganggapnya sebagai sekadar bantuan semata. Meski dalam hati kecilku, aku tahu ada sesuatu yang lebih dari sekadar itu. Tapi biarlah, semua cukup menjadi pengalaman yang tersimpan dalam ingatan, sebuah cerita yang tak perlu diulang kembali.